Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa la 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Para mahasiswa dan mahasiswi, alhamdulillah kita bisa lanjutkan lagi ringkasan perkuliahan mata kuliah perencanaan sistem pembelajaran PAI. Kita sudah sampai ke pembahasan ruang lingkup pendidikan agama Islam. Ruang lingkup pendidikan agama Islam meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, serta hubungan manusia dengan lingkungannya. Jadi inti ajaran agama Islam atau ruang lingkup pendidikan agama Islam secara umum itu ada pendidikan keimanan, akidah, ada pendidikan keislaman, syariah atau ibadah, ada pendidikan akhlak. Jadi ruang lingkup pendidikan agama Islam, proses mendidik agama Islam itu ada 3 secara umum: pendidikan keimanan, pendidikan keislaman, syariah, ibadah, dan pendidikan akhlak. Dari 3 inti ajaran pokok ini lahirlah beberapa keilmuan agama Islam, yaitu ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak. Ketiga ilmu pokok agama ini kemudian dilengkapi dengan pembahasan dasar hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, serta ditambah lagi dengan sejarah Islam, tarikh. Jadi itu ruang lingkup PAI, jadi perencanaan sistem pembelajaran PAI itu pendidikan agama Islam. Materinya melingkupi pendidikan, jadi tadi pendidikan keimanan, akidah, pendidikan keislaman, pendidikan akhlak. Nah, bisa juga disebut dengan pendidikan tauhid, pendidikan fikih, pendidikan akhlak, pendidikan ibadah, pendidikan tauhid, pendidikan ibadah, pendidikan fikih, pendidikan akhlak. Kemudian ditambah dengan atau dilengkapi dengan pembahasan dasar hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, ditambah lagi dengan sejarah Islam. Pendidikan agama yang seharusnya diajarkan di sekolah. Nah, ini kita teruskan. Yang pertama, penghayatan akan iman dan takwa, sikap tolong menolong dalam berbuat kebaikan, sikap husnuzan, baik sangka, menghargai diri orang lain, menerima tanggung jawab bagi perbuatan yang dilakukan diri sendiri, sikap positif terhadap guru dan teman sekelas, menjaga milik sendiri dan menjaga milik orang lain. Ketepatan waktu mengerjakan tugas pelajaran, bersikap jujur, adil dan bijaksana. Bersikap jujur, adil dan bijaksana kepada diri sendiri dan orang lain. Nah, itu tadi ruang lingkup pendidikan Islam. Kemudian kita teruskan evaluasi.
merumuskan evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi ini ada dua. Ada evaluasi sistem pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Evaluasi itu artinya penilaian, berfungsi untuk mengetahui umpan balik dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi ada dua tadi. Yang pertama evaluasi sistem dan evaluasi pembelajaran. Evaluasi sistem pembelajaran adalah penilaian kumpulan komponen yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan dalam pembelajaran. Sedangkan evaluasi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas nilai atau arti berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi evaluasi pembelajaran itu evaluasi dalam proses pembelajaran. Biasanya bisa dilakukan di akhir pembelajaran atau di awal pembelajaran. Misalnya ada istilah post test dan pre test. Bisa juga evaluasi pembelajaran itu di akhir semester, evaluasi akhir belajar misalnya. Nah, itu evaluasi pembelajaran. Kalau evaluasi sistem itu sistem pembelajaran yang dievaluasi. Nah, sudah tahu kita sistem pembelajaran itu ada komponen. Jadi evaluasi sistem pembelajaran itu mengevaluasi komponen sistem pembelajaran. Misalnya guru mengevaluasi metode. Apakah metode yang saya gunakan ini sudah cocok dengan materi, dengan media, dan sebagainya. Bisa juga guru melakukan evaluasi media. Nah, misalnya setelah akhir proses pembelajaran, setelah evaluasi pembelajaran dilaksanakan, sudah ada nilainya, ternyata siswa ini nilainya masih kurang. Nah, guru bisa melakukan evaluasi sistem. Jangan-jangan cara saya mengajar kada bagus atau metode saya mengajar kurang pas. Nah, itu namanya evaluasi sistem pembelajaran. Jadi dua-duanya ini penting dilakukan oleh seorang guru. Nah, macam evaluasi. Jadi kan sudah disebutkan evaluasi pembelajaran, evaluasi sistem pembelajaran. Ini lebih jelasnya lagi. Evaluasi pembelajaran itu adalah evaluasi yang dilakukan dalam proses belajar mengajar tadi, seperti yang sudah dijelaskan. Subjek evaluasinya adalah materi yang telah diajarkan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Nah, misalnya kita ngajar tentang sholat, tentang rukun sholat. Nah, maka evaluasi dalam proses pembelajaran itu mengetahui apakah siswa ini sudah paham apa yang kita sampaikan tentang sholat tadi. Nah, adapun evaluasi sistem pembelajaran adalah evaluasi yang dilakukan setelah proses pembelajaran. Subjek evaluasinya adalah komponen-komponen pembelajaran. Gunanya untuk mengetahui keterkaitan antara komponen satu dengan komponen lainnya. Jadi komponen-komponen pembelajaran yang kita evaluasi kalau kita melakukan evaluasi sistem pembelajaran. Apakah komponen ini satu dan lain terkait? Karena kan kemarin pengertian sistem adalah kumpulan dari komponen yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan. Nah, kalau tujuannya pendidikan, kalau sistem pendidikan berarti kan tujuan pendidikan agar siswa bisa ini misalnya. Nah, kita lihat komponen pembelajarannya, metodenya bagaimana, medianya bagaimana, evaluasinya seperti apa. Nah, apakah sudah terkait, apakah sudah berhubungan antara komponen satu dengan komponen yang lain. Nah, itu adalah evaluasi sistem pembelajaran. Baik, kita teruskan materi berikutnya. Merumuskan materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah
segala sesuatu yang hendak dipelajari dan dikuasai siswa, baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun sikap melalui kegiatan pembelajaran agar dapat menjadi kompeten. Tadi kan di atas sudah kita sebutkan ruang lingkup PAE itu apa? Apa tadi? Ada pendidikan ibadah, ada pendidikan tauhid, pendidikan pendidikan akhlak. Nah, muamalah itu berarti masuk di fikih, pendidikan syariah, pendidikan fikih. Nah, dari materi-materi itu kita rumuskan untuk siswa. Nah, di sini cara kita bagaimana merumuskan materi pembelajaran agar cocok, agar sesuai dengan siswa kita. Jadi tidak semua materi itu harus disampaikan, tergantung yang menerima ini siapa, siswanya siapa, kita mengajarnya di kelas berapa. Nah, materi yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Materi pembelajaran bisa berupa fakta, kejadian, konsep, prinsip, prosedur, sikap, atau nilai. Itu bisa juga materi pembelajarannya. Misalkan fakta kejadian di lapangan, kita hubungkan dengan PAE, dengan pendidikan agama Islam. Misalnya ada orang yang berani dengan orang tua, misalnya karena ada fakta misalnya. Nah, ini kita hubungkan dengan pendidikan akhlak kepada orang tua seperti apa seharusnya. Dan misalnya apa ancaman orang yang tidak bakti kepada orang tua. Syarat-syarat penentuan materi pembelajaran. Materi pelajaran atau pembelajaran hendaknya sesuai dengan tercapainya tujuan instruksional, tujuan pembelajaran. Materi pelajaran hendaknya sesuai dengan perkembangan peserta didik pada umumnya. Nah, jadi materi pembelajaran itu harus sesuai dengan perkembangan anak didik atau peserta didik yang akan kita sampaikan. Materi pelajaran hendaknya terorganisasi secara sistematik dan berkesinambungan. Materi pelajaran yang keempat hendaknya mencakup hal-hal yang bersifat faktual maupun konseptual. Materi pelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematis dan logis, berurut misalnya. Materi pelajaran bersumber dari buku yang baku, pribadi guru yang ahli, dan masyarakat. Nah, pribadi guru yang ahli maksudnya gurunya sudah menguasai materi PAI, atau dari masyarakat bisa juga kejadian-kejadian di masyarakat. Buku yang baku, ya misalkan ada buku daras, buku pelajaran. Nah, sekarang kan sudah mudah guru itu mengajar di sekolahan karena sudah ada buku pelajaran. Nah, ini teorinya kalau misalkan kita mau menyusun materi pembelajaran. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga bagi seorang guru memilih materi yang sudah ada di buku daras itu yang sesuai dengan siswanya. Nah, jadi misalnya di buku itu ada tema ini, banyak temanya. Nah, kita lihat siswanya misalnya tidak sesuai dengan kondisinya, maka kita dahulukan tema-tema yang seharusnya mungkin terlambat disampaikan. Tapi karena ini pas untuk keperluan siswa, bisa kita dahulukan untuk mengajar tema itu atau materi itu. Nah, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran. Tadi kan merumuskan materi pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh siswa sebagai akibat dari hasil pengajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati. Tujuan pembelajaran dapat menjadi arah proses pengembangan pembelajaran. Nah, jadi ringkasnya ada 3 domain tujuan pembelajaran itu. Yang pertama kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi pendidikan agama Islam itu harus 3-tiganya mencakup ini. Ada aspek kognitifnya, pengetahuannya, ilmunya, afektif, sikapnya, bagaimana sikapnya, akhlaknya. Nah, psikomotornya itu actionnya, perilakunya. Misalnya kita ngajar tentang sholat, kita ajarkan tentang rukun sholat, tata cara sholat, yang membatalkan sholat, dan sebagainya. Nah, itu berarti masih kognitif, domain kognitifnya. Nah, afektifnya bagaimana? Afektifnya itu ada kesadaran siswa, ada internalisasi dari proses ilmu tadi
yang dipikirkan oleh siswa masuk dalam dirinya, proses internalisasinya tadi itu bisa dilihat oleh siswa dari dari keteladanan gurunya. Misalkan siswanya melihat gurunya penyembahyan, gurunya akhlaknya bagus dan sebagainya. Nah, akhirnya siswa ini mengamati guru ini. Wah, guru ini adalah sosok contoh teladan. Nah, itu bisa masuk afektifnya. Nah, setelah itu siswa ini mengerjakan sholat. Sadar dia mengerjakan sholat. Dari ilmunya tadi, dia mendapatkan ilmu pengetahuan bahwa sholat itu wajib, caranya seperti ini, yang membatalkan ini itu. Kemudian siswa tadi punya kesadaran bahwa dia harus sholat karena dia orang Islam dan sebagainya. Kemudian dia sholat, nah berarti sudah ketiganya tercapai. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, ketinggalan itu psikomotorik, jadi actionnya. Jadi pendidikan agama Islam itu harus tiga-tiganya tujuannya tercapai. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Makanya guru PAI itu tidak pengajar. Guru PAI itu pengajar sekaligus pendidik. Kenapa? Karena kalau pengajar itu hanya menyampaikan aspek kognitifnya saja, domain kognitifnya saja. Nah, tapi kalau pendidik itu afektifnya masuk. Makanya guru PAI itu harus menghimpun keduanya, pendidik dan pengajar. Seorang guru profesional harus merumuskan tujuan pembelajarannya dalam bentuk perilaku siswa yang dapat diukur, yaitu menunjukkan apa yang dapat dilakukan oleh siswa tersebut sesudah mengikuti pelajaran. Ringkasnya, dalam merumuskan tujuan pembelajaran, harus diperhatikan materi pelajarannya, metodenya, medianya, dan evaluasinya. Dan harus dipastikan bahwa semuanya berhubungan dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan. Misalnya kita ngajar tentang wudhu. Nah, tujuannya misalnya agar siswa bisa berwudhu dengan baik dan benar. Nah, maka nanti materi tentang wudhu kan. Nah, tujuannya agar siswa bisa berwudu dengan baik dan benar. Maka metodenya, kalau siswa bisa berwudu dengan baik dan benar, pastinya tidak mungkin ceramah saja gurunya menjelaskan wudu itu begini-begini. Nah, tapi juga harus ada prakteknya atau demonstrasinya. Nah, berarti metodenya bisa ceramah, bisa drill, kemudian ada demonstrasi, ada contoh dari guru. Kemudian medianya apa? Medianya misalkan karena wudhu itu harus pakai air. Nah, ada airnya atau langsung dibawa ke tempat pauduan, dibawa ke masjid misalnya. Medianya di sana lengkap sudah. Guru jelaskan dulu tentang teorinya, diceramahkan, kemudian langsung guru praktekkan, kemudian siswanya disuruh melaksanakan juga. Nah, evaluasinya bagaimana? Evaluasinya berarti tidak mungkin dengan soal saja. Nah, soal bisa untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa. Tapi kalau tujuannya tadi agar siswa bisa berwudu dengan baik dan benar, maka evaluasinya juga harus menggunakan praktek. Evaluasinya praktek. Jadi langsung siswanya disuruh satu-satu mempraktekkan berwudu yang baik dan benar. Nah, itu contohnya. Jadi merumuskan tujuan pembelajaran tuh harus berhubungan dengan medianya, dengan metodenya, dengan evaluasinya. Itu pasti harus terkait. Jangan kada terkait, nanti kada nyambung. Merumuskan metode pembelajaran. Nah, ini ketika seorang guru dalam memilih metode pembelajaran untuk digunakan dalam praktik mengajar, maka harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Tidak ada metode yang paling unggul karena semua metode mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan memiliki kelemahan serta keunggulannya masing-masing. Setiap metode hanya sesuai untuk pembelajaran sejumlah kompetensi tertentu dan tidak sesuai dengan pembelajaran sejumlah kompetensi tertentu. Nah, setiap kompetensi memiliki karakteristik yang umum maupun spesifik, sehingga pembelajaran suatu kompetensi membutuhkan metode tertentu yang mungkin tidak sama dengan kompetensi yang lain. Jadi satu materi mungkin metodenya beda-beda karena beda-beda tadi tujuan dan seterusnya.
Nah, setiap siswa memiliki sensitivitas berbeda terhadap metode pembelajaran. Setiap siswa memiliki bekal perilaku yang berbeda, serta tingkat kecerdasan yang berbeda pula. Nah, setiap materi pembelajaran membutuhkan waktu dan sarana yang berbeda. Tidak semua sekolah memiliki sarana dan fasilitas lainnya yang lengkap. Setiap guru memiliki kemampuan dan sikap yang berbeda dalam menerapkan suatu metode pembelajaran. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan oleh seorang guru dalam menetapkan metode pembelajaran. Nah, ini apa yang perlu diperhatikan oleh guru sebelum menetapkan metode pembelajaran. Ringkasnya, ada tujuan yang hendak dicapai apa, kemampuan guru, anak didik, situasi dan kondisi proses belajar mengajar di mana berlangsung, fasilitas yang tersedia, waktu yang tersedia, kebaikan dan kekurangan suatu metode. Ini juga jadi pertimbangan seorang guru. Nah, baik merumuskan media pembelajaran. Nah, prinsip pemilihan, prinsip penggunaan, tujuan pemilihan, karakteristik, dan seterusnya. Nah, ini kriteria memilih media pembelajaran. Insya Allah nanti kita sambung lagi pada ringkasan berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan sama membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.